sebagai umat Islam yang berakidah Islam, setuju nggak Bu kalau agama samawi itu ada Yahudi, Kristen, dan Islam? Hah? Tidak setuju. Alhamdulillah. Kalau yang dikatakan agama samawi, itu kan berarti kan akidahnya harus sama Bu ya. Akidahnya harus sama, ajarannya juga harus sama. Tetapi bagaimana ceritanya kalau disebut agama samawi ada 3 agama, tapi yang satu agama bisa berbeda. Yang satu agama tidak menerima nabi yang lain gitu. Jadi artinya kita sebagai umat Islam punya hak untuk mengatakan bahwa agama samawi di mata Islam itu cuma Islam. Kita tidak bisa mengatakan agama samawi juga Yahudi dan Kristen. Kenapa Bu? Kalau kita mengatakan begitu berarti salah dong, inna dina indallahil Islamnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, konsep ketuhanannya bagaimana? Mereka mengatakan begini di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, artinya dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada kata Ehad. Kita sering baca, bahkan mungkin tiap hari kita baca, bahkan mungkin setiap sholat kita baca, Qul huwallahu ahad. Jadi ada ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani, artinya sama, Esa. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan di Bilangan 23:19, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Ya. Kita sering baca juga di surat yang sama, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Nanti di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, dengan Tuhan di bumi. Sama dengan mungkin yang kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6 dikatakan Tuhan itu tidak berubah. Tetapi ketika masuk ke agamanya yang ini, yang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Nah itu dari mana? Idenya dari mana? Ya. Apakah itu ide dari nabi-nabi sebelumnya? Tidak ada. Jadi kalau kita katakan agama samawi, berarti konsep ketuhanannya kan harus sama Bu. Konsep keselamatannya bagaimana? Dari mulai kitab ini, memang konsep keselamatannya kalau dibaca Bu, itu banyak yang sama dengan Islam. Tidak ada manusia yang harus menebus dosa orang lain melalui kematian di atas kayu salib gitu. Bertobatlah, basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Tulisannya firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya tidak ada konsep orang harus mati untuk menebus dosa orang lain. Di sini, di Islam juga sama. Ya. Tetapi ketika di sini, konsep keselamatannya berubah. Idenya Paulus gitu. Paulus bilang, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kamu tidak akan selamat. Beda.